Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang kami bawa mengenai listrik AC. Sebelum itu, mari kita memerhatikan dahulu peta konsep yang sudah tertera di PowerPoint. Listrik AC, arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yang lain adalah untuk mesin cuci, penerangan lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Kelebihan arus AC adalah dapat dirubah jumlah skala tegangannya, baik itu dinaikkan ataupun diturunkan. Sedangkan kekurangan AC tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak bisa ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik. Tegangan bolak-balik adalah tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Besaran seperti ini disebut arus dan tegangan AC. Contohnya adalah listrik PLN pada trafo tegangan AC yang dihasilkan mudah untuk diubah. Contoh gambar tegangan arus AC sudah tertera pada PowerPoint. Rumus V sama dengan Vmax kali sin W kali T. V sama dengan tegangan, W sama dengan frekuensi sudut, T sama dengan waktu. Contoh soal, sebuah benda yang dapat bergerak mampu menghasilkan tegangan maksimal sebesar 200 volt. Benda tersebut berbentuk sudut yang besarnya 300 dalam periode waktu yang dibutuhkan yaitu 60 sekon. Dari benda tersebut, berapakah tegangan sinusoidal yang terjadi? Diketahui. Vmax sama dengan 200 volt, W sama dengan 300, T sama dengan 60 sekon. Ditanya, jawab, V sama dengan Vmax kali sin W kali T sama dengan 200 kali sin 300 dikali 60 sama dengan 600 volt. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arahnya tidak berubah terhadap waktu. Contoh penggunaan arus listrik bolak-balik adalah listrik PLN, listrik dari generator, setrika, dan lampu. Gambar diagram arus bolak-balik sudah tertera pada PowerPoint. Rumus I sama dengan V per R sama dengan Vmax sin WT per R, di mana Vmax per R sama dengan Imax, sehingga diperoleh I sama dengan Imax sin WT. Sedangkan besarnya arus rata-rata secara matematis dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 2 Imax per Rho. Keterangan, I sama dengan arus, Imax sama dengan arus maksimum, I sama dengan arus rata-rata. Soal, arus rata-rata dari sebuah sinyal arus bolak-balik K sama dengan 0,2 sin 10 Rho T A sebesar diketahui. I sama dengan 0,2 sin 10 Rho T ampere. Ditanya nilai arus rata-rata. Jawab. Rumus rata-rata arus bolak-balik dinyatakan dalam IR sama dengan 2 Lm per Rho, dengan Lm merupakan kuat arus maksimum. Pada soal diketahui berdasarkan persamaan bahwa nilai Lm sama dengan 0,2, maka nilai arus rata-rata dapat dihitung LR sama dengan 2 atau 0,2 per Rho sama dengan 0,4 per 3,34 sama dengan 0,127 ampere. Nilai rata-rata dan nilai efektif. Nilai rata-rata arus bolak-balik yaitu nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus arah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama untuk mengukur besarnya tegangan. Dengan rumus IR sama dengan 2 kali L kali M per V. Contoh soalnya yaitu arus rata-rata dari sebuah sinyal arus bolak-balik KL sama dengan buka kurung 0,2 sin dikali 10 VT tutup kurung ampere sebesar penyelesaian. Diketahui 0,2 sin dikali 10 VT ampere. Ditanya nilai arus rata-rata. Jawab, IR sama dengan 2 buka kurung 0,2 per V sama dengan 0,4 per 3,14 sama dengan 0,127 ampere. Nilai efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus arah
yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Dengan rumus VEF sama dengan 0,07 dikali Vmax, VEF sama dengan tegangan efektif, VR sama dengan tegangan rata-rata. Contoh soal, sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 100 sin, 100 pt dengan V dalam volt dalam detik. Tentukan harga tegangan efektif dan rata-ratanya. Diketahui V sama dengan 100 sin, 100 pt. Ditanya tegangan efektif dan rata-ratanya. Jawab, VEF sama dengan 0,707 dikali Vmax. VEF sama dengan 0,707 dikali 100. VEF sama dengan 70,7 volt. Daya arus bolak-balik dan energi arus bolak-balik. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu. Energi listrik menyatakan banyaknya energi yang berasal dari sumber arus listrik. Rumus daya bolak-balik yaitu P sama dengan VEF dikali IEF dikali cos P sama dengan IEF kuadrat Z cos P sama dengan IEF kuadrat R. Dengan keterangan P sama dengan daya rata-rata atau watt, VEF sama dengan tegangan efektif, IEF sama dengan kuat arus efektif. Contoh soalnya, sebuah rangkaian RLC pada sebuah amplifier dengan R sama dengan 800 ohm, XL sama dengan 600 ohm, dan XC sama dengan 1200 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki tegangan efektif 200 volt. Tentukan A. Kuat arus dalam rangkaian, B. Faktor daya rangkaian tersebut, C. Daya sesungguhnya dalam rangkaian. Diketahui R sama dengan 800 ohm, XL sama dengan 600 ohm, XC sama dengan 1200 ohm, dan V sama dengan 200 volt. Ditanya A yaitu I, B mengenai cos P, C mengenai P. Jawab A. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung SL dikurang XC tutup kurung kuadrat sama dengan akar 800 kuadrat ditambah buka kurung 600 dikurang 1200 tutup kurung kuadrat. Z sama dengan akar 640.000 ditambah 360.000 sama dengan akar 1 juta sama dengan 1000 ohm. I sama dengan V per R sama dengan 200 per 1000 sama dengan 0,2 A. Jawaban B, cos P sama dengan R per Z sama dengan 800 per 1000 sama dengan 0,8. Jawaban C, P sama dengan V kali I kali cos P sama dengan 200 dikali 0,2 dikali 0,8. Jawabnya sama dengan 32 watt. Rumus energi yaitu W sama dengan P kali T, W sama dengan V dikali I dikali T, W sama dengan V kuadrat per R dikali T, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Keterangan P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi listrik, T sama dengan waktu, R sama dengan hambatan, I sama dengan kuat arus listrik, V sama dengan beda potensial atau tegangan. Contoh soal, sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Diketahui V sama dengan 240 volt, T sama dengan 1 menit dibikin detik menjadi 60 detik. R sama dengan 24 ohm. Kemudian kita gunakan rumus W sama dengan V2 per R kali T. W sama dengan 2042 per 24 kali 60. W sama dengan 144.000 joule
atau bisa juga diubah menjadi 144 kJ. Hubungan arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik AC meliputi 1. Resistor pada rangkaian arus bolak-balik. Sebuah resistor akan mengaliri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Resistor berguna untuk memperkecil tegangan potensial listrik. Salah satu contohnya adalah PC atau komputer. Karena tegangan yang dihasilkan CPU saat rebooting itu sangat besar, makanya di dalam CPU perlu dipasang resistor untuk memperkecil aliran tersebut. Rumusnya, IR sama dengan VR per R sama dengan Vmax per R. Sin WT sama dengan Imax sin WT, dimana C sama dengan kapasitor, L sama dengan induktor, R sama dengan resistor, I sama dengan arus, I sama dengan tegangan, W sama dengan frekuensi sudut, T sama dengan waktu. Contoh soal, hitung berapa daya yang diserap oleh sebuah elemen resistor yang memiliki hambatan sebesar 120 ohm yang diberikan tegangan sebesar 110 volt. Jawab, arus listrik yang melintasi elemen resistor adalah I sama dengan VR per R sama dengan 110 per 120 sama dengan 0,92 ampere. Sehingga daya yang dikonsumsi adalah P sama dengan I kuadrat R sama dengan 0,92 kuadrat kali 120 sama dengan 16,93 watt. 2. Induktor pada rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian induktor, sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi, sudut arus, dan induktansi diri induktor. Contoh induktor dalam kehidupan sehari-hari sebagai filter dalam sebuah rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformer atau transformator motor listrik. Rumus tegangan melalui induktor. FL sama dengan Fm sin WT. Rumus arus melalui induktor. IR sama dengan Vm sin WT kurang 1/2 V per WL. IR sama dengan Im sin WT kurang 1/2 V. 3. Kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Kapasitor dapat juga menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dan tegangan searah. Saat dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau reaktansi kapasitif. Fungsi utama dari sebuah kapasitor adalah untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Kapasitor ini akan menyimpan cadangan energi listrik sehingga apabila terjadi mati listrik tiba-tiba, maka kondensator tersebut akan bisa mengatasinya. Contoh lain yang dapat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam penerapan batu baterai laptop. Rumus tegangan melalui kapasitor adalah PC sama dengan Vm sin WT, di mana C sama dengan kapasitor, L sama dengan induktor, R sama dengan resistor, I sama dengan arus, V sama dengan tegangan, W sama dengan frekuensi sudut, T sama dengan waktu. Vm sin WT tambah setengah V, IC sama dengan Im sin WT tambah setengah V. Rangkaian seri LC. Rangkaian seri LC ada rangkaian seri listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Rangkaian ini sangatlah kompleks penerapannya dalam alat-alat elektronik, namun sedikit gambaran rangkaian LC ini dapat membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Lampu hias pohon Natal model lama merupakan rangkaian seri beberapa lampu hingga dapat menerima tegangan sesuai dengan jalan-jalan. Rumus frekuensi resonansi LL, V sama dengan 1/2 V akar LC. Jika XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. Jika XL lebih kecil daripada XC, rangkaian bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif. Contoh soal, rangkaian RLC dengan 30, L sama dengan 40, C sama dengan 50 mikroom, F sama dengan 1/2 V
akar LC sama dengan 1/2 pi akar 40 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kali 50 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1000/2 pi akar 2 sama dengan 250 per pi akar 2 Hz. Arus DC adalah arus listrik yang bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Kalau arus bergerak dari kutub positif ke negatif, maka elektron bergerak dari kutub negatif ke positif. Seperti yang bisa lo lihat di animasi di bawah, listrik DC biasa dihasilkan oleh baterai. Skema arus DC, skema arus DC. Perbedaan arus AC untuk menaikkan tegangan listrik, untuk menurunkan tegangan listrik. Tegangan pap A lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan input, tegangan output lebih rendah dibandingkan tegangan input. Kesimpulan, arus listrik searah dikenal dengan singkatan DC sesuai dengan namanya. Listrik arus searah itu mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat penghantar dari kutub positif ke kutub negatif. Sumber arus listrik searah baterai atau dinamo arus arah arus listrik bolak-balik bisa dengan singkatan AC. Dengan namanya listrik bolak-balik mengalir kedua arah dan kawat penghantar, yaitu positif ke negatif dan juga negatif ke positif. Listrik dalam satu detik mengalami pertukaran 50-60 kali. Perubahan sebanyak sekian di dalam satu detik dinamakan frekuensi. Sumber listrik bolak-balik ialah dinamo arus bolak-balik jaringan listrik PLN. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kami?